Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Adapun firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan nas amanah GKE dari Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Kami mengambil tema firman Tuhan pada saat ini dengan tema Allah menjadi sumber kekuatan, ketenangan bagi jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita ketika kita dalam keadaan marah? Ada yang berusaha mengendalikan amarahnya, menenangkan perasaannya, tapi ada juga yang mengeluarkan amarahnya, menyakiti diri sendiri, atau meluapkan emosi kepada orang lain. Syukur-syukur kalau ada yang meluapkan amarahnya dengan cara memukul bantal atau guling sehingga tidak menyakiti diri ataupun tidak menyakiti orang lain. Bapak, Ibu, ketika kita dalam keadaan marah, upaya untuk menenangkan diri dari segi ilmu kejiwaan atau psikologis kita bisa lakukan dengan menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan melewati hidung, kita tahan, kemudian perlahan-lahan kita keluarkan melewati hidung atau juga bisa melewati mulut. Bisa diulang 10 atau sampai 20 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati firman Tuhan pada saat ini kita bisa melihat ada perbedaan antara orang yang mengandalkan Allah dengan orang yang tidak mengandalkan Allah dalam rangka menguasai emosinya, amarahnya, ataupun menguasai dirinya. Kita bisa melihat Raja Nebukadnezar dalam kesombongannya, di mana ia menyamakan dirinya dengan Allah, dengan yaitu membuat patung dirinya yang harus disembah sebagai dewa. Sehingga pada saat acara dikatakan bahkan dibuat acara pentahbisan patung tersebut dan diundang seluruh pejabat. Kemudian ketika ada bunyian sangkakala, seruling kecapi dan berbagai bunyian yang lainnya dibunyikan, maka semuanya harus sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar dan disampaikan kepada Raja Nebukadnezar, sehingga Raja Nebukadnezar pada saat itu mengeluarkan suatu perintah agar ketiga orang tersebut, yaitu mendapat hukuman dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ia yang diliputi oleh amarahnya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memberikan alasan mengapa mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar tersebut, karena bagi mereka dengan mengandalkan Allah, maka jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Dan melewati peristiwa ini juga kita bisa melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari perapian yang menyala-nyala, bahkan dinyalakan sampai 7 kali lipat. Sekalipun orang yang menyalakan perapian tersebut bahkan terbakar, tetapi mereka selamat.
mereka dijaga oleh Allah pada saat itu. Mereka yang mendapat penyelamatan dari Allah. Dan ini juga yang Allah nyatakan kepada Raja Nebukadnezar, di mana ia layak dipuji oleh seluruh umat manusia di muka bumi, dipuji dan disembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26 di sana dinyatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, karena kadangkala dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali diliputi oleh amarah, baik dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua dan anak, dalam relasi dengan rekan kerja, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita bisa melihat bagaimana yaitu Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita, Tuhan yang membuat kita kuat menjalani kehidupan ini dan beri ketenangan jiwa bagi kita. Sekalipun ada banyak hal yang bisa mengecewakan, bisa membuat kita emosi dalam kehidupan kita. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan terus beroleh kekuatan, ketenangan dalam jiwa kita. Dan biarlah melewati firman Tuhan pada saat ini, mampukan kita menjalani kehidupan kita dengan kehadiran Tuhan yang membawa kesukacitaan dalam hari-hari kita. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebagai sumber kekuatan, ketenangan bagi jiwa kami, dan menjadi penyelamat kami dalam kehidupan kami, berikan kami keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, dalam hari-hari yang kami jalani, di mana hati kami seringkali juga diliputi rasa kecewa, bahkan juga bisa amarah. Tapi biarlah Tuhan selalu memberikan ketenangan bagi jiwa kami, kegembiraan dalam hati dan kehidupan kami. Demikian juga kehadiran Tuhan yang membawa berkat bagi kami melewati usaha dan pekerjaan kami masing-masing, kami dan anak cucu kami sekalian, untuk masa depan mereka. Begitu juga Tuhan, biarlah menjadi sumber kesehatan baik bagi fisik kami maupun juga bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mendoakan jemaat GKE Pendohop Tumbang Nusa. Biarlah keberadaan jemaat GKE Pendohop Tumbang Nusa, Tuhan senantiasa menjadikan mereka sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang di dalamnya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dengan kehadiran Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaatnya, yang terdiri dari para penetua diakon, dan juga kami doakan bagi vikaris Yunika, dan juga bagi guru-guru sekolah minggu, dan siapa saja yang mendukung dalam pelayanan. Sehingga mereka senantiasa boleh merasakan, sekalipun kadang tidak selalu suasana menyenangkan, bisa saja membuat hati terluka karena berbagai kritikan yang menyakitkan. Tapi biarlah tetap semangat, liputi rasa sukacita untuk melayani Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan selalu menjadi sumber berkat bagi mereka, dan pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti berkenan atasnya. Tuhan Yesus juga bagi seluruh anggota jemaatnya,
Kehadiran Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir untuk melimpahkan rezeki berkat melewati usaha pekerjaan masing-masing, juga memberikan kesehatan bagi tubuh dan jiwa mereka. Terima kasih atas namanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.